Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa sejarah G30 SPKI terjadi tepat hari ini 56 tahun yang lalu. Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa besar dalam sejarah di Indonesia, di mana 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan hari ini, kita akan bahas sejarah kisah tragedi G30 SPKI. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kalau gitu, kalian semua duduk yang anteng, siapin sari roti rasa coklat, es coklatos, coklat Silver Queen, dan kita mulai intro. Jika ada perdebatan soal cocok tidaknya paham komunisme di Indonesia, maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Alasan yang paling mendasar adalah karena paham komunisme sangat bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perihal asas ketuhanan. Kaum komunis menganut paham ateisme yang berarti tidak ada Tuhan. Yang kedua, soal kemanusiaan. HAM diabaikan dalam paham komunisme. Semua harus patuh pada doktrin partai. Yang ketiga, dalam hal persatuan, komunisme menolak nasionalisme. Lalu yang keempat, soal demokrasi. Keputusan akhir di tangan pemimpin tinggi partai. Adanya dominasi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada oposisi alias hanya ada satu partai. Yang kelima, serta tidak ada kebebasan berpendapat dan semua harus tunduk pada partai. Sedangkan soal keadilan hanya untuk kepentingan negara. Sedangkan Pancasila menerapkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk hak asasi manusia dilindungi tanpa melupakan hak minoritas. Nasionalisme dijunjung tinggi. Keputusan melalui musyawarah mufakat. Tak ada dominasi partai, ada oposisi. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. So, sekarang kalian tahu kan bedanya paham komunisme dan Pancasila? Kita lanjut bahas peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, sejarah singkat G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu, tragedi G30 SPKI dipimpin oleh ketuanya yang bernama DN Aidit. PKI sendiri berdiri pada 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan beberapa kali pemberontakan sebelum terjadi G30 SPKI. Lanjut yang kedua, penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya, sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrabirawa dimanfaatkan PKI yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa ini, antara lain yang pertama Letjen Ahmad Yani, yang kedua Maijen TNI Raden Suprapto, yang ketiga Maijen TNI Mas Tripto Darmo Haryono, yang keempat Maijen TNI Siswondo Parman, yang kelima Brigjen TNI Danol Ishak Panjaitan, yang keenam Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang ketujuh Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah dari ketujuh jenderal dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Kita bahas yang ketiga, yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik pergerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran pun terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan atau terkait dengan PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut menewaskan ratusan ribu orang, terjadi tak hanya di ibu kota namun juga di seluruh wilayah tanah air. Itulah sejarah mengenai peristiwa G30 SPKI. Semoga dengan mengenang peristiwa ini, kita sebagai bangsa Indonesia selalu bersyukur dan negeri kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin pepatah tua yang berbunyi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya jadi terdengar skeptis mengingat semakin banyaknya orang yang telah lupa dengan peristiwa ini. Ngomong-ngomong soal PKI, dulu waktu kecil kakek nenek aku pernah cerita soal gimana kejamnya mereka membantai semua warga di kampung aku. Dulu anggota PKI membunuh siapapun yang mereka anggap menentang atau berseberangan dengan PKI, meskipun itu keluarga mereka sendiri. Kakek nenek aku melihat sendiri gimana para anggota PKI itu menculik dan membunuh korbannya. Setelah itu, jasad para korban dibuang begitu saja dan bikin suasana di kampung aku mencekam. Dari cerita kakek aku harus bersembunyi di ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan diri dan adiknya sampai lari ke hutan untuk menghindari kejaran PKI. Bahkan setelah kejadian tersebut, adik dari kakek aku tidak mau pulang ke rumah karena merasa takut dan trauma. Beliau merasa di kampung masih terjadi peperangan oleh PKI, sehingga adik dari kakek aku itu tinggal di hutan sampai beliau meninggal. Tragedi yang menyedihkan ya. Selesai, itulah tadi kisah tragedi G30 SPKI. Kisah tersebut menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu waspada akan bahaya para pengkhianat di negeri tercinta kita ini. Ayo kita pegang teguh Pancasila sebagai pedoman dasar negara kita. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.